Hai, selamat pagi sahabat Ragam. Tetap semangat dong menjalani aktivitas paginya. Seperti biasa, Ragam Indonesia akan kembali menyajikan informasi menarik dari seluruh penjuru Nusantara. Dan kali ini kita berkunjung ke Pulau Dewata ya, tepatnya di kawasan Bali Barat. Ada apa aja sih? Sajian kuliner yang khas akan menjadi bahasan yang pertama. Ada ayam betutu yang lezat, lawar kelungah dari batok kelapa, dan lontong serapah yang kerap disajikan saat hari-hari besar keagamaan. Keindahan air terjun Juguk Manis dan uniknya perkampungan Muslim di Jembrana tentunya sayang pula untuk dilewatkan. Berikut informasinya. Sahabat, Jembrana adalah nama kabupaten yang terletak di ujung barat Pulau Bali. Jembrana merupakan pintu masuk Bali dari Pulau Jawa jika Anda menyeberang dari Banyuwangi. Sayangnya, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui bandara di Denpasar relatif jarang yang berkunjung ke Bali Barat. Padahal potensi wisata, kekayaan tradisi dan seni budayanya luar biasa loh, termasuk juga kekayaan ragam kulinernya. Sahabat pernah merasakan nikmatnya ayam betutu? Jika belum, rugi deh. Betutu umumnya adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek utuh dengan bumbu rempah yang khas. Ada dua jenis ayam betutu, yaitu betutu basah dan betutu kering. Dua-duanya sama enaknya. Yuk langsung aja kita intip proses pembuatan betutu basahnya dulu ala Gilimanuk Jembrana. Tumbuk semua bumbu rempah yang terdiri dari bawang merah, putih, cabai merah, kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, gula, dan garam. Tumbuk sampai halus ya, lalu masukkan ke dalam perut ayam. Bungkus ayam dengan daun pisang, lapisi dengan pelepah pinang di bagian luarnya agar aroma ayam menjadi lebih harum. Selanjutnya, bakar ayam dengan api sekam. Sebelum dibakar, pendam bungkusan ayam di dalam tanah, baru kemudian ditutup dengan bara api. Proses memasak ayam betutu basah terbilang unik dan memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan cita rasa ayam yang empuk, gurih, dan kaya rempah. Jadi, sabar ya. Nah, cara membuat betutu kering jauh lebih mudah. Ayam yang sudah dibumbui dan dibungkus daun pisang tak perlu dipendam dulu dan ditutup bara api. Tinggal goreng aja, beres deh. Tunggu sampai matang, ayam betutu pun siap dihidangkan. Sahabat, baik ayam betutu basah maupun kering memiliki rasa yang sedap. Bumbu rempahnya begitu terasa dalam empuknya daging ayam yang gurih. Pantas saja ya, hidangan ayam betutu ini begitu istimewa dan disajikan sebagai hidangan ketika upacara adat atau saat memperingati hari-hari besar keagamaan umat Hindu. Sahabat, sajian kuliner khas Pulau Dewata lainnya adalah lawar. Lawar adalah campuran sayur mayur dan daging cincang yang dibumbui. Kali ini kita akan membuat lawar yang sedikit beda. Berbahan utama batok kelapa yang masih muda atau yang disebut kelungah. Membuatnya mudah kok. Kita petik bahan kelapanya dulu ya. Kelungah atau kelapa yang masih muda lalu dikupas untuk diambil bagian batoknya saja. Rebus dalam air mendidih, angkat, iris tipis-tipis dan buang airnya. Beri bumbu base genep atau bumbu dasar khas Bali yang bisa terdiri dari 15 jenis bumbu yang diulek menjadi satu. Di antaranya ada kunyit, terasi, lengkuas, merica, dan parutan kelapa bakar.
Aduk deh dengan tangan sampai tercampur rata, atau dalam bahasa Bali disebut dengan dilawar. Terakhir, taburkan bawang goreng di atasnya, lawar kelungah pun siap dinikmati. Kelungah yang telah diolah terasa sedikit sepat berpadu dengan bumbu genep yang bercita rasa kuat. Cenderung pedas asin, sensasi rasanya beneran beda. Sahabat, kebiasaan membuat lawar kelungah awalnya muncul karena ingin memanfaatkan tanaman kelapa yang banyak tumbuh di Bali Barat. Sekarang sih sudah menjadi bagian dari tradisi jika ada acara-acara tertentu. Oh ya, agar lawar kelungah tahan lama, sebaiknya dikukus kembali ya. Jadi, bisa dinikmati di lain hari. Itu pun kalau nggak keburu habis loh. Sahabat, jangan kemana-mana dulu dong. Soalnya masih ada nih sajian istimewa khas Jembrana yang wajib dicoba. Namanya lontong serapah. Lontong serapah dan pasangannya lawar kelungah adalah menu favorit yang disajikan saat Hari Raya Galungan atau Kuningan. Saking nikmatnya, lontong serapah ini menjadi kuliner buruan para wisatawan ketika berkunjung ke Negare, ibu kota Kabupaten Jembrana. Terus apa dong yang membuat lontong serapah istimewa? Rahasianya ada pada kuah lontongnya yang menggunakan bahan dasar telengis. Telengis adalah hasil dari proses pengolahan minyak kelapa tradisional yang ada di Bali. Proses pembuatannya cukup memakan waktu lama. Diawali dengan membuat santan dari parutan kelapa. Selanjutnya panaskan santan dan aduk-aduk hingga mendidih. Jika sudah mendidih, santan akan mengeluarkan minyak. Pisahkan deh minyak dari buih santannya. Setelah proses pemisahan minyak, sisanya lalu disaring dan menyisakan larutan putih kecoklatan yang kental. Inilah yang disebut dengan telangis. Kebayang dong gurihnya? Sahabat, langsung saja yuk kita racik lontong serapahnya ya. Potong-potong lontongnya. Sajikan bersama sayur daun singkong, bayam, toge, dan jantung pisang. Siram dengan kuah kentalnya. Beri irisan cabai agar tampilannya kian menarik. Wow, sedapnya. Sederhana namun istimewa. Sahabat, Pulau Bali memiliki berbagai jenis objek wisata yang keren-keren. Gak hanya wisata pantainya loh, wisata pegunungan ala Bali Barat dengan keindahan air terjunnya juga layak untuk dijadikan pilihan. Salah satunya air terjun Juuk Manis sini nih yang berlokasi di daerah Juuk Manis, Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Jaraknya hanya sekitar 70 km saja dari kota Denpasar. Sahabat, akses jalan menuju air terjun Juuk Manis berkelok-kelok dan sedikit menanjak. Jika Anda membawa kendaraan, sebaiknya diparkir saja di pelataran rumah warga desa Juuk Manis karena belum ada tempat parkir khusus. Dari desa Juuk Manis, kita harus trekking sebentar melewati perkebunan kopi dan cengkeh. Dekat areal air terjun, ada anak tangga yang harus kita lalui. Lumayan menguras stamina sih, tapi sepadan kok dengan keindahan alamnya sahabat. Objek wisata air terjun Juuk Manis memang masih jarang dikunjungi wisatawan. Jadi suasananya masih asri dan alami. Meski tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 6 meteran saja, debit airnya cukup lumayan dan jernih. Bikin betah deh pokoknya. Panorama di sekitar air terjun memang asik dinikmati. Oh iya, walau terbilang kecil, air terjun Juuk Manis termasuk tempat yang disakralkan loh. Jadi wanita yang sedang haid atau berhalangan tidak diperkenankan memasuki areal air terjun. Sesampainya di lokasi, para pengunjung bisa membilas wajah atau berendam di kesejukan air terjun. Cocok banget deh untuk tempat rekreasi dan relaksasi. Tuh, anak-anak seru banget ya main-main airnya. Jadi rame deh suasana air terjunnya. Sahabat, karena belum dikelola secara serius, harga tiket masuk kawasan air terjun Juuk Manis terserah pada keikhlasan para pengunjung yang datang.
Gak dipungut harga khusus kok. Asik deh pokoknya. Sahabat, masyarakat yang tinggal di Pulau Bali mayoritasnya beragama Hindu. Tak heran jika selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga dijuluki Pulau Seribu Pura. Meski begitu, bukan berarti umat beragama lain di Bali tersisihkan loh. Karena sudah dari dulu, kebiasaan saling menghormati dan toleransi antar umat beragama tetap dijunjung tinggi. Buktinya ada di Kabupaten Jembrana, tepatnya di Desa Loloan yang telah ada sejak abad ke-4 silam dan menjadi pemukiman umat Islam terbesar di Pulau Bali. Sejarah Tanah Loloan tidak bisa dipisahkan dari pengaruh budaya Bugis dan Melayu yang dibawa oleh para leluhur masyarakat Loloan. Atas izin I Gusti Ngurah Pancoran yang menjadi penguasa kerajaan Jembrana kala itu, mereka diperbolehkan menetap di Loloan Barat. Sahabat, memasuki kampung Loloan memang seakan tidak berada di Bali. Rumah-rumahnya berbentuk panggung dari kayu khas suku Bugis Melayu. Beberapa peninggalan berupa prasasti dari ukiran kayu dan Al-Quran tulisan tangan yang berusia ratusan tahun bisa dilihat di Masjid Jami Baitul Qodim di daerah Loloan Timur. Masjid Jami Baitul Qodim juga termasuk bangunan bersejarah loh karena menjadi lambang kedatangan umat muslim pertama di Jembrana. Sahabat, makam ulama besar penyebar Islam bernama Buyut Lebay yang juga bisa menjadi bagian dari wisata religi Anda. Berkat jasa-jasa beliaulah, Kerajaan Jembrana memperbolehkan ajaran Islam disebarluaskan. Nah, bila sahabat berkunjung ke Loloan tepat di bulan Ramadan, coba deh icip-icip sajian kulinernya yang enak banget, yaitu nepeng atau pelecing ayam kampung dan kue kopior yang khusus dibuat untuk kudapan berbuka puasa. Pokoknya, kalau nggak ada kue kopior selama bulan puasa, rasanya nggak komplit deh. Ibarat makan tanpa minum. Seret dong ya. Membuat kue kopior simple banget. Bahan-bahannya terdiri dari tepung beras, gula, kelapa, dan biji mutiara. Peras kelapanya terlebih dahulu ya, lalu campurkan air santannya dengan tepung beras. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika sudah menjadi adonan, masukkan dalam air rebusan. Aduk sampai mengental, sampai menjadi bubur. Angkat, letakkan di atas daun pisang. Beri biji mutiara pada bagian atasnya, tinggal dikukus deh, beres. Kue kopior pun siap untuk berbuka puasa. Sahabat, meski sedang berpuasa, masyarakat Loloan tetap beraktivitas seperti biasa. Makanya tak heran deh jika kita sedang berkunjung ke Loloan, kita bisa melihat anak-anak dan orang dewasa berlatih silat Melayu sambil menunggu waktu berbuka. Wah, seru banget ya. Mereka berlatih silat dengan semangat. Gerakan-gerakannya khas, bahkan ada yang menggunakan alat bantu berupa kayu yang disebut belebat. Jurus-jurus silat inilah yang dulu sempat membuat penjajah Belanda kewalahan melawan Laskar Hasanuddin. Sampai lupa deh buat nepengnya. Sahabat, menu andalan puasa berikutnya adalah nepeng atau pelecing ayam kampung. Pelecing ayam khas suku Bugis di Loloan ini berupa ayam yang dimasak dengan bumbu pedas lalu dipanggang. Kemudian digoreng kembali bersama bumbu-bumbunya. Waduh, kebayang dong sedapnya. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Panggang ayam terlebih dahulu. Setelah itu potong-potong bumbu dan goreng setengah matang. Tunggu sebentar, suwir-suwir daging ayam yang sudah dipanggang tadi. Tumbuk bumbunya yang terdiri dari cabai, bawang merah, tomat, gula merah, dan terasi yang sudah digoreng. Selanjutnya, campurkan suiran ayam ke dalam bumbu. Aduk-aduk hingga bumbu meresap. Goreng deh ayam hingga matang.
nupeng alias pelecing ayamnya tinggal disajikan. Sahabat, selanjutnya kita akan berkunjung ke sebuah pantai yang unik, yaitu Pantai Rening. Namun karena lokasinya berada di Desa Baluk, maka Pantai Rening lebih populer dengan sebutan Pantai Baluk Rening. Akses jalan menuju pantai sudah cukup bagus loh. Jika sahabat datang dari arah Negare, bisa melewati jalan utama Gilimanuk Denpasar. Gak sulit kok menemukannya, karena papan penunjuk lokasinya cukup jelas. Berbeda dengan pantai-pantai lain di Bali, Baluk Rening berpasir hitam. Konon kabarnya sih, pasir dan air laut yang ada di sini berkhasiat menyembuhkan penyakit rematik dan asam urat. Untuk terapi penyakit, umumnya pengunjung akan mandi dan membiarkan air laut membasuh bagian tubuh yang sakit. Aman kok, karena ombak di Pantai Baluk Rening tidak terlalu besar. Tuh, ada juga yang sengaja menguburkan sebagian badan mereka di dalam pasir. Nyaman banget ya sepertinya. Sahabat, panorama alam sekitar Pantai Baluk Rening terbilang indah. Tebing-tebing di dekat pantainya menjulang gagah. Jika cuaca bagus, deretan pegunungan yang ada di Jawa Timur menjadi latar yang menakjubkan. Atraksi warga memandikan kerbau di sekitar pantai juga menjadi keunikan Pantai Baluk Rening. Jika sahabat tertarik, bisa ikutan kok. Jarang-jarang kan bisa mandiin kerbau di pantai. Seiring dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke Pantai Baluk Rening, fasilitas pengunjung pun terus ditingkatkan. Jadi nggak usah khawatir kelaparan deh, soalnya resto dan warung makannya juga komplit. Tersedia pula sarana akomodasi yang bisa dijadikan pilihan, baik itu hotel melati ataupun hotel berbintang. Asik kan? Sahabat, sudah puas dengan wisata alam dan kulinernya? Yuk kita lihat kesenian khas yang ada di Kabupaten Jembrana yang disebut jegok atau gamelan jegok. Sejarahnya, seni jegok diciptakan oleh Iwayan Geligu pada tahun 1912 di Desa Dingin Tukataya, Jembrana. Terbuat dari bambu-bambu besar yang menghasilkan suara nyaring dan merdu. Pada awalnya, jegok terbuat dari kayu bayur atau panggal buaya dengan bambu sebagai resonatornya. Namun, seiring semakin langkanya kayu tersebut, jegok kini hanya dibuat dengan bahan bambu saja. Sahabat, perubahan bahan dasar dari kayu ke bambu ternyata malah membuat suara jegok semakin unik dan harmonis. Meski menjadi bagian dari seni budaya Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana, sejatinya seni jegok sedang mengalami masalah serius, sahabat. Soalnya, walau banyak grup seni jegok yang terus bermunculan, pembuat jegoknya justru semakin sedikit. Jika dibiarkan terus-menerus, yakin deh, seni jegok pada akhirnya akan punah. Sahabat, membuat jegok memang gak bisa sembarangan. Pastinya diperlukan keahlian khusus yang terasah oleh waktu. Siapkan dulu bahan bambunya ya. Lalu belah di bagian atasnya saja. Lubangi deh di dalamnya. Rapikan bagian pinggirnya sampai rapi. Bagian inilah yang nantinya akan menentukan resonansi nada yang dihasilkan. Selain bentuk gamelan jegok yang lebih besar dibandingkan jenis gamelan lain, teknik memainkannya pun berbeda. Tidak sambil duduk bersila karena posisinya yang lebih tinggi. Jegok yang terbuat dari bilah-bilah bambu besar yang dibelah, kemudian diletakkan secara horizontal dengan digantung tali pada kerangka kayu. Memainkannya sama seperti gamelan dengan cara dipukul. Sahabat, selain sebagai bagian dari alat seni, di masa lalu, jegok juga berfungsi sosial, yaitu sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan masyarakat jika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan desa. Jadi, praktis dong, tinggal mainkan jegoknya, warga langsung kumpul.
Bagaimana? Asik kan alunan nada dari jegoknya? Begitu nyaring dan merdu. Unik banget. Pantas saja ya jika seni jegok ini begitu dikagumi dunia. Bangga deh jadi warga Indonesia yang memiliki keanekaragaman seni budaya yang begitu kaya.